Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Nur Aisyah dengan NIM 231011201574, kelas 02 SKKK 004. Yang terhormat Ibu Purwati Ningsi, SPD MMAK selaku dosen pengampu mata kuliah e-bisnis. Saya akan mempresentasikan bisnis plan Kromboloni Rainbow. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis plan bisnis saya untuk tugas mata kuliah e-bisnis. Latar belakang, Kromboloni merupakan salah satu makanan pengantar masyarakat New York di pagi hari. Nama Kromboloni sendiri merupakan gabungan dari kata croissant dan bomboloni. Hidangan ini menggabungkan karakteristik croissant yang nyenyah dengan bomboloni yang berbentuk bulat dan berisi. Siapa yang tidak tahu kue unik ini dengan isian coklat yang cocok ditemani dengan secangkir kopi hangat maupun teh hangat dan lain-lain. Namun pada saat ini kue tersebut sudah mulai muncul di muka bumi Indonesia ini karena seiring banyak makanan yang unik-unik di luar negeri maupun daerah tersebut. Oleh karena itu, saya memilih Kromboloni karena makanan ini sedang populer di masyarakat Indonesia. Namun, banyak anak muda yang kurang stok Kromboloni yang ada serta hanya tersedia di bakery store terkenal seperti Moonspoon dan The Have. Maka dari itu, saya membuat Kromboloni rumahan yang renyah serta harga yang terjangkau agar khalayak umum dapat mencicipi dessert yang sedang populer itu. Visi dan misi Kromboloni. Visinya menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Untuk misinya, yang pertama ada menyediakan produk Kromboloni Rainbow berkualitas tinggi dengan cita rasa yang menggugah selera. Yang kedua ada terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat. Yang ketiga ada menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Yang keempat ada selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Yang kelima ada menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Tujuan Kromboloni yang pertama untuk memperoleh keuntungan dari penjualan Kromboloni Rainbow. Yang kedua, memberikan pengalaman kuliner yang unik dan menyenangkan bagi para pelanggan. Yang ketiga ada untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Yang keempat ada dapat belajar sendiri dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat dan berorientasi pada masa depan. Yang kelima ada untuk selalu berpikir aktif, kreatif dan inovatif serta mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbisnis sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Yang keenam ada untuk membantu berpikir kritis dan objektif dalam bidang usaha yang dijalankan. Keunggulan Kromboloni Rainbow. Keunggulannya, Kromboloni Rainbow ini belum banyak tersedia di pasaran sehingga memiliki daya tarik dan peluang pasar yang besar. Kromboloni Rainbow menawarkan rasa yang lezat dan unik dengan berbagai pilihan rasa dan topping. Kromboloni Rainbow dapat dinikmati oleh semua kalangan manusia sehingga target pasarnya luas. Strategi STP yang pertama ada segmentation. Segmentasi produk Kromboloni Rainbow ini dapat dikonsumsi oleh kaum anak-anak hingga dewasa. Kromboloni Rainbow ini dapat dibeli dengan pendapatan konsumen
di mana pendapatan konsumen golongan menengah ke atas atau golongan menengah ke bawah. Karena produk Romboloni Rainbow memiliki harga yang terjangkau untuk golongan menengah ke atas dan golongan menengah ke bawah. Yang kedua ada targeting. Tahap targeting adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar atau strategi target market. Setiap perusahaan pasti mempunyai target penjualan produksinya. Dalam hal ini, target pemasaran Romboloni Rainbow adalah anak-anak, remaja hingga dewasa. Hal ini disebabkan karena Romboloni Rainbow memiliki tampilan yang unik dan menarik bagi anak-anak dan remaja, dan juga rasa yang lezat dan bergizi juga akan menjadi hal yang menarik bagi konsumen dewasa. Terlebih untuk para remaja atau dewasa yang memiliki hobi untuk mencari makanan-makanan unik, namun tidak menghilangkan ciri khas negara New York. Yang ketiga ada positioning. Pada posisi pasar Romboloni Rainbow merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada warna roti Romboloni Rainbow yang memiliki berbagai varian warna dan rasa yang lezat dan memiliki kandungan yang bergizi dan mampu memberikan kesan cantik dan lezat agar konsumen lebih tertarik dan juga diimbangi oleh bahan dasar yang memberikan gizi baik. Analisis SWOT yang pertama ada kekuatan. Romboloni Rainbow memiliki tampilan yang unik dan menarik karena memiliki berbagai varian warna sehingga membuat konsumen ingin merasakan produk ini. Selain varian rasa Romboloni Rainbow ini, ragam varian rasa pun saya sajikan dalam kue ini. Romboloni Rainbow memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan baku yang berkualitas. Harga Romboloni Rainbow sangat terjangkau bagi semua kalangan. Yang kedua ada kelemahan. Produk hanya satu jenis produk yang ditawarkan, sehingga satu jenis dari kebanyakan kue sederhana yang ada. Jika selera konsumen terus berubah, bukan tidak mungkin produk ini akan ditinggalkan dan beralih ke produk lain yang lebih inovatif. Romboloni Rainbow dengan masa expired singkat ini sebaiknya disimpan di dalam lemari pendingin. Namun, perlu diingat bahwa rasa kuenya mungkin akan berkurang jika disimpan di dalam lemari pendingin karena kue tersebut akan menjadi keras. Peluang selera produk Romboloni Rainbow membuat kue ini menjadi lezat dan mempunyai beberapa varian warna dan rasa dari isi Romboloni Rainbow ini. Inovasi warna ini juga dimaksudkan untuk menarik semua segmen pasar sehingga produk Romboloni Rainbow menjadi suatu selera di masyarakat sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak profit. Persaingan. Melihat dari persaingan, peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan sekali. Hal ini karena saingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak. Meskipun terdapat beberapa pesaing dalam bidang makanan ringan, Romboloni Rainbow memiliki keunikan dengan warna-warna yang menarik dan rasa yang lezat, dan juga berfokus pada penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi dan proses produksi yang higienis untuk memberikan pengalaman kuliner baik bagi pelanggan. Ancaman.
akan banyak pihak lain yang akan meniru usaha Kromboloni ini, terutama keunikan dan produknya. Hal ini tentu akan membuat saingan baru bagi kita. Adanya pedagang-pedagang tradisional yang ada di masyarakat dan berkeliling menjualkan dagangan Kromboloni mereka dengan harga yang lebih murah. Analisa P4. Yang pertama ada produk. Produk Kromboloni Rainbow ini merupakan dessert yang cocok dimakan untuk para penggemar jajanan khas New York. Di samping itu, makanan ini tidak menggunakan bahan pengawet yang membahayakan dan aman dikonsumsi. Untuk menarik minat pelanggan, produk makanan Kromboloni Rainbow dikemas dan disajikan menarik, praktis, dan siap dimakan. Yang kedua ada harga jual. Harga jual Kromboloni Rainbow disesuaikan dengan harga para pesaing, yaitu harga Rp25.000 untuk satu pieces Kromboloni Rainbow. Dengan tampilan menarik serta rasa yang lezat dan bergizi, Kromboloni Rainbow ini dapat menarik minat para konsumen dan kaya akan protein serta sebagai makanan penunda lapar. Yang ketiga ada promosi. Promosi Kromboloni Rainbow dilakukan dengan memberikan diskon untuk pembelian dalam 1 bulan pertama. Promosi yang akan saya lakukan dengan menyebarkan brosur tempat-tempat ramai dan menyebarkan di sosial media, dan pada bulan pertama kami juga memberikan diskon maupun potongan harga kepada para konsumen agar para konsumen tertarik terhadap Kromboloni Rainbow dan dapat berkunjung kembali. Yang keempat ada sistem pemasaran dan distribusi. Tempat yang saya gunakan dalam usaha ini adalah tempat tinggal saya yang berlokasi strategis di pinggir jalan raya dan dapat diakses oleh kendaraan pribadi maupun umum. Untuk alat dan bahannya, untuk alatnya ada oven, rolling pin, loyang, sepatu oles, whipping bag, sumpit, dan telenan. Untuk bahannya sendiri ada kuning telur, ada susu UHT, ada Danish pastry, isian, dan juga mentega. Cara pembuatan Kromboloni yaitu siapkan papan sebagai alas untuk menggilas Danish pastry. Bentangkan Danish pastry di atas papan yang permukaannya rata, lalu gilas perlahan dan menyeluruh ke seluruh bagian dengan rolling pin. Bentuk adonan Danish pastry membentuk Kromboloni. Potong adonan pastry menjadi ukuran memanjang. Gulung lembaran adonan seperti saat membuat croissant. Gulung potongan adonan tadi membentuk seperti bola dengan banyak ruas di bagian dalamnya. Lakukan sampai adonan habis. Setelah itu, letakkan adonan yang sudah dibentuk di atas loyang. Oles dengan kuning telur agar hasil akhir permukaan kromboloninya mengkilat. Masukkan loyang ke dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Panggang kromboloni selama kurang lebih 20-25 menit. Setelah matang, diamkan kromboloni untuk beberapa saat sampai suhunya menurun. Selanjutnya, siapkan isian Kromboloni Rainbow. Masukkan selai ke whipping bag, lalu lubangi ujungnya. Jika Kromboloni sudah dingin, lubangi salah satu sisinya dengan sumpit. Lubang ini
nantinya digunakan untuk memasukkan isian yang sudah dibuat. Masukkan isian ke kromboloni secukupnya atau sesuai selera, dan kromboloni siap dinikmati. Untuk analisis biayanya, viskos, rolling pin 1 buahnya 10.000, oven 1 buahnya 500.000, telenang 1 buahnya itu 15.000, whipping base 1 lusinnya itu 7.000, loyang 1 buahnya itu 15.000, spatula oles 1 buahnya 15.000, sumpit 1 lusinnya 10.000, dan total viskosnya ada 572.000. Untuk variabel cost, kuning telurnya itu 5 butirnya itu 15.000, susu UHT-nya itu 5 liternya 100.000, jenis pastry 5 paknya itu 500.000, isiannya itu 1 kilonya itu 70.000. Total variable cost-nya 685.000. Untuk data di sini, viskos ada 572.000, variable cost-nya ada 685.000, price per unitnya ada 25.000 dan salesnya 50. Untuk average variable cost, AFC sama dengan FC dibagi jual produk, yaitu 685.000 dibagi 50 sama dengan 13.700.000. Harga jual sama dengan AFC ditambah margin, yaitu 13.700.000 ditambah 100% ditambah 13.700.000, hasilnya 27.400. Untuk BEP, untuk menghitung BEP dalam unit itu sama dengan viskos dibagi price dikurang variable cost dikali unit, yaitu 572.000 dibagi 27.400 dikurang 13.700. Jadi 572.000 dibagi 13.700 yaitu 41 unit. Untuk menghitung BEP dalam rupiah sama dengan viskos dibagi price dikurang variable cost dikali price, yaitu 572.000 dibagi 27.400 dikurang 13.700 dikali 27.400, yaitu 572.000 dibagi 27.400 dikurang 13.700, yaitu 572.000 dibagi 13.700, yaitu hasilnya 41.751. Untuk laba penjualannya, pendapatan harian yaitu 25.000 dikali 50 sama dengan 1.250. Untuk pendapatan bulanannya 1.250 dikali 30 sama dengan 37.500.000. Untuk laba biaya variabel itu 685.000 dikali 4 minggu sama dengan 19.180.000. Laba kotor yang akan dicapai dalam pendapatan per bulan dikurang laba variabel per bulan. Untuk 1 bulannya 37.500.000 dikurang 19.180.000 sama dengan 18.320.000. Untuk 1 harinya 18.320.000 dibagi 30 sama dengan 610.000. Laba bersih yang akan dicapai dalam 1 bulannya itu sama dengan pendapatan bulanan dikurang viskos ditambah variabel cost hari dikali 4 minggu, yaitu 37.500.000 dikurang 1.257.000 dikali 4 minggu, yaitu 37.500.000 dikurang 35.196.000 sama dengan 2.304.000. Untuk 1 harinya 2.304.000 dibagi 30 sama dengan 76.800 rupiah.
Untuk kesimpulannya, Kromboloni Rainbow adalah bisnis yang memiliki peluang besar untuk sukses. Dengan produk yang unik, rasa yang lezat, harga yang terjangkau, dan strategi pemasaran yang tepat, Kromboloni Rainbow dapat menjadi pilihan cemilan dan jajanan yang digemari oleh banyak orang.